Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Irman Nafian, jurnalis IDN Times. Hari ini saya menjadi host dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times. Topik Ngobrol Seru hari ini adalah 24 tahun tragedi 98 komunitas politik jelang Pilpres 2024. Narasumber yang hadir dalam acara Ngobrol Seru hari ini ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bapak Usman Hamid. Pak Usman Hamid ini merupakan mantan senat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 1998. Baik. Selain itu, narasumber lainnya yang hadir dalam acara Ngobrol Seru hari ini ada Ibu Lasmiati, ibunda dari almarhum Heri Hartanto, salah satu mahasiswa Universitas Trisakti yang gugur pada 12 Mei 1998 akibat terkena peluru tajam dari aparat. Baik, saya coba ke Pak Usman dulu ya, sebelum bicara politik nih Pak Usman. 4 mahasiswa Trisakti kan menjadi korban tragedi Trisakti tahun 98. Nah, hingga kini kasus HAM-nya pun belum juga tuntas. Menurut Pak Usman sendiri bagaimana Pak? Ya, memang kita sangat menyayangkan belum juga tuntasnya penyelesaian hukum yang adil terhadap peristiwa penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti. Bagaimanapun juga selama 20-an tahun lebih, ya 24 tahun, keluarga seperti Bu Lasmiati pasti ada dalam semacam situasi penantian akan hadirnya keadilan. Keadilan untuk anaknya, keadilan untuk keluarganya, dan tentu saja keadilan untuk apa yang diperjuangkan oleh Heri Hartanto dan kawan-kawannya, Elang, Hendriawansi, dan juga Hafidin Royan, serta begitu banyak para mahasiswa yang gugur di tahun 98 dan juga di tahun 99. Ada 3 kendalanya kalau saya lihat. Yang pertama yang paling menentukan adalah kendala politik. Jadi dari ranah politik belum ada kemauan yang sangat kuat untuk memberikan keadilan yang sepenuhnya. Ada 4 bentuk keadilan untuk keluarga dari para mahasiswa yang gugur dalam peristiwa itu menurut hukum internasional. Yang pertama adalah hak atas kebenaran, the rights to truth, atau hak untuk tahu atas kebenaran, the rights to know the truth. Jadi kenapa anak saya ditembak? Kenapa negara menggunakan peluru tajam? Yang kedua adalah hak untuk keadilan hukum, legal justice, hak untuk melihat secara adil siapa sesungguhnya yang menembak anak saya, dan siapa yang paling bertanggung jawab atas penembakan itu, yang memerintahkan. Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan semacam pemulihan. Ada istilah-istilah yang beragam, reparasi, kompensasi moral, kompensasi material, restitusi gitu ya, di berbagai negara. Argentina misalnya tahun 2004 memberikan reparasi sebesar 30 miliar seingat saya dolar untuk para keluarga korban dari pelanggaran HAM di masa lalu. Ada yang diberikan rumah sebagai penggantian atas rumah mereka yang dirampas. Ada juga anak-anak cucu dari keluarga korban yang diberikan jaminan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ada juga mereka yang diberikan layanan kesehatan seumur hidup, gitu ya. Jadi ada banyak yang disediakan oleh pemerintah Argentina misalnya sebagai bentuk pemulihan hak korban dalam program reparasi. Reparasi itu kita sering mengenalnya seperti memperbaiki, gitu. Jadi memperbaiki apa yang rusak. Nah, pemberian material untuk reparasi itu bukanlah pengganti kerugian. Dia bukanlah ganti rugi atas anak-anak yang tewas atau yang gugur atau yang disiksa secara paksa dan meninggal dunia. Itu bukan ganti rugi. Itu adalah bentuk pengakuan dari negara terhadap kekejaman yang dialami oleh mereka. Nah, kenapa tidak dikatakan sebagai ganti kerugian? Karena tidak mungkin kehilangan anak-anak itu bisa diganti dengan apapun, gitu ya. Dan yang terakhir adalah hak untuk
mendapatkan kepuasan, the right to satisfaction, atau the right to guarantee of non-repetition. Jadi hak untuk mendapatkan jaminan bahwa ke depan peristiwa ini tidak akan terjadi lagi. Jadi kendala politik itu akhirnya membuat keseluruhan hak keadilan para keluarga itu tidak dapat terpenuhi. Keadilan hukumnya kita sudah sering dengar. Maksud saya kendala hukumnya sudah sering kita dengar antara Jaksa Agung dan Komnas HAM, bolak-balik lempar berkas, yang satu merasa lengkap, yang satu merasa kurang. Kendala teknisnya juga sering kita dengar antara kedua lembaga itu. Tapi yang paling menentukan adalah kendala politik. Terlebih lagi karena orang yang pada masa-masa penembakan mahasiswa itu dianggap paling bertanggung jawab, justru mendapatkan kedudukan atau promosi jabatan di masa pemerintahan yang sekarang. Ini yang saya kira sangat menghambat penyelesaian tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Demikian. Baik, Pak, berarti ini berkaitan dengan janji Jokowi yang ingin menuntaskan kasus HAM berat juga ya Pak ya. Kendalanya itu sampai sekarang masih tetap berkutat di politik itu ya Pak ya? Betul sekali, dan itu janji yang dituangkan secara resmi dalam program Nawacita Presiden Jokowi, baik itu di program pertama 2014 ke 2019 maupun juga periode yang kedua dalam 2019 ke 2024. Tapi tampaknya kalau kita lihat berbagai kebijakan pemerintah secara keseluruhan di sektor politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia lebih banyak didominasi oleh perbincangan tentang investasi, pembangunan, dan kebijakan lain yang bukan penyelesaian pelanggaran HAM dalam tragedi Trisakti. Baik, berarti bisa dikatakan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi ini sangat tidak mungkin gitu ya Pak, kasus pelanggaran HAM berat ini bisa tuntas, khususnya di tragedi 98 ini Pak. Saya tidak mungkin akan mengatakan sepesimis itu, tapi bahkan waktu di dalam 1 tahun pun, kalau memang ada kemauan politik itu, sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan. 10 tahun pun, kalau masih ada waktu ke depan untuk pemerintahan siapapun, kalau tidak ada kemauan politik itu, juga tidak akan ada penyelesaian. Baik. Jadi saya masih berharap janji itu dipenuhi dalam sisa waktu sesingkat apapun. Baik, Pak Usman. Saya coba bergeser dulu ke Ibu Lasmiati. Ibu Lasmiati, Ibu kan keluarga korban 98 itu beberapa waktu lalu diberi rumah BTN oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Nah, perasaan Ibu bagaimana Bu ketika diberi rumah oleh pemerintah gitu Bu? Ya saya begini Mas ya, soalnya Pak Jokowi itu memberi tugas ke Pak Erick Thohir untuk memberikan rumah sama modal kerja sama Pak Menteri Perekonomian. Itu katanya bentuk tali kasih kepada pihak ahli waris keluarga anak kita yang berempat yang sudah ditembak sama aparat negara yang sampai detik ini belum ada titik terangnya. Kita kan pihak keluarga kan selalu menunggu ya. Sebetulnya yang menembak pelaku anak kita itu dalangnya siapa, itunya siapa, kan sampai detik ini kan belum ada titik terang. Nah, Pak Jokowi ini memberi tali kasih kepada ahli waris keluarga, terus dia memberi pesan, katanya kata Pak Jokowi ini, kita kejahatan kemanusiaan tahun 98 itu harus dituntaskan, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya saya dengar masalah itu, statement Pak Jokowi, pesannya Pak Jokowi ke Menteri Perekonomian itu ya saya tanggapin ya positif. Mudah-mudahan Pak Jokowi itu bisa mendesak terus. Sekarang walaupun Pak Jokowi itu ada kemauan untuk menuntaskan kasus ini, dengan pernyataannya itu, tapi kan tergantung dari Jaksa Agung sama Komnas HAM.
Itu Iya. Jaksa Agung sama Komnas HAM itu dari dulu bertahun-tahun, sudah 24 tahun tuh dia bikin bola. Bikin bola, Mas, katanya dari Kejaksaan Agung kurang ininya, kurang itunya, dari Komnas HAM kurang ininya, kurang ini. Jadi seakan-akan kayak dibikin bola pingpong kan. Ya. Ya gimana itu kalau nggak ada kemauan dari Jaksa Agung sama Komnas HAM, ya nggak akan terbuka ya. Terus satunya kan para anggota DPR yang sudah menikmatin hasil perjuangan anak kita itu, ya tolonglah supaya didorong dari para anggota DPR yang supaya menuntaskan kasus ini, supaya kasus ini terang benderang, yang kebenaran diungkap yang sesungguhnya. Lah saya masalah pemberian rumah sama modal kerja itu yang diberikan Pak Jokowi itu, ya saya mengucapkan terima kasih dia, bahwa pemerintah itu sudah mengakuin perjuangan anak kita dan mengakuin bahwa anak kita itu kena kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara, gitu, Mas. Berarti Pak Jokowi secara langsung mengakui gitu ya Bu, ketika bertemu dengan keluarga korban gitu Bu, atau seperti apa Bu? Pak Jokowi itu waktu itu Pak Erlangga Hartarto itu Menteri Perekonomian yang hadir di kuliah terbuka di Universitas Trisakti mengatakan tadi, saya sebelum ke sini saya sudah menemuin Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi pesan statementnya seperti itu. Dipesan seperti itu, katanya kejahatan kemanusiaan yang tahun 98 untuk mahasiswa berempat ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, harus segera dituntaskan. Ya saya pihak keluarga mendengar statement Pak Jokowi itu, ya saya berharap aja supaya benar-benar terlaksana itu, gitu. Baik. Bu, ini kan begini Mas, walaupun kita diberi rumah, diberi modal kerja, tidak bisa untuk menggantikan nyawa anak kita. Kemarin juga halal bihalal di alumni 98 saya katakan, di Pak Erick Thohir juga saya bilang, nggak, walaupun dikasih, ya kita ucapkan terima kasih, tali kasih yang diberikan dari negara ke kita, tapi tetap kan nggak bisa Mas menggantikan nyawa anak kita. Tapi kan kita berharap keadilan untuk anak kita, para almarhum ini, betul-betul ada keadilan yang terungkap kasus ini Mas, supaya jelas dan gamblang gitu, walaupun sudah 24 tahun. Baik Bu, berarti Ibu nantinya akan terus berjuang gitu Bu, menuntaskan kasus kematian anak Ibu dalam tragedi Trisakti ini Bu, meskipun sudah diberi bantuan gitu ya Bu ya? Iya, maksudnya bukan masalah uang, masalah rumahnya Mas. Dari ini udah 24 tahun kita menunggu dan menunggu. Saya juga, kita mau berjuangnya ya para alumni 98 yang dari Trisakti yang bisa memperjuangkan itu kasus ini supaya bisa dilaksanakan. Statement dari Pak Jokowi itu betul-betul dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, terus sama Komnas HAM. Nah, terutama para elit politik yang duduk di anggota DPR lah. Dia kan alumni 98 juga banyak yang duduk di anggota DPR dari fraksi itu. Yang lain-lain juga banyak lah. Kita nggak perlu kita sebutkan satu persatu. Baik, Bu, sejauh ini biasanya gitu Bu, kalau dari keluarga korban mendapat laporan update kasusnya itu setahun sekali atau berapa periode sekali Bu? Ya, sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan laporan. Ini kan baru udah 24 tahun ini kan kita menunggu-nunggu kan nggak ada laporan itu untuk kasus ini hasilnya sampai di mana. Cuman kan kemarin terakhir itu waktu dari pihak pemerintah Pak Jokowi memberikan tali kasih kepada para ahli waris korban ini, dia bikin statement seperti itu Mas. Jadi saya pegang aja, mudah-mudahan itu dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan. Tapi walaupun Pak Jokowi itu bikin statement itu, kalau nggak didorong dari Jaksa Agung, Komnas HAM sama anggota DPR kan nggak jalan Mas. Saya juga berharap supaya jalan aja mereka, supaya
melaksanakanlah statement Pak Jokowi itu. Baik, Ibu. Saya coba kembali lagi ke Pak Usman. Usman, ini kan Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian dan Pak Erick Thohir gitu memberikan bantuan rumah dan uang 750 juta. Nah, apakah ini bentuk intervensi pemerintah gitu Pak untuk mengaburkan kasus ini? Pertanyaannya rumit nih. Saya menghargai pemberian tersebut dan saya menghormati keputusan keluarga untuk menerima pemberian baik itu uang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto maupun juga pemberian rumah melalui Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara Pak Heru Kusuma Haryo. Nah, tapi dalam pandangan saya, pemberian material oleh pemerintah kepada keluarga tragedi Trisakti itu harus ditempatkan sebagai pengakuan politik atau politik pengakuan atas kekejaman di masa itu terhadap para mahasiswa. Jadi mestinya itu diikuti dengan sebuah pernyataan resmi dari pemerintah untuk mengakui bahwa negara telah salah, telah menembak anaknya Ibu Lasmiati, Heri Hartanto, telah menembak anaknya Ibu Karsiah, Ibu Hendriawansi, dan seterusnya. Nah, yang kedua, pemberian material itu tidak bisa dianggap sebagai politik penggantian kerugian atas kehilangan anak-anak mereka itu. Ya. Itu tidak akan tergantikan sampai keadilan itu benar-benar dirasakan oleh keluarga gitu. Dan pemberian material itu juga tidak bisa menghapuskan kewajiban negara untuk memenuhi 4 jenis keadilan, 4 jenis hak yang tadi saya sebutkan di awal sebagai wujud tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan kepada para keluarga gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apakah Pak Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar dan Pak Erick Thohir di BUMN, Pak Erick Thohir, memberikan materi dalam bentuk rumah atau dalam bentuk uang gitu ya. Apakah memang itu dimaksudkan sebagai awal dari kebijakan politik pemerintah untuk memberikan keadilan kepada keluarga? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan moral yang muncul dari pemberian material itu. Apakah itu memang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan atau untuk apa? Atau sekedar sebuah derma karitatif ya, derma kebaikan sosial yang saya rasa tidak salah. Tetapi kalau itu ditempatkan di dalam konteks penyelesaian tragedi Trisakti itu akan jauh lebih tepat dan lebih mulia gitu ya. Baik. Gitu. Baik, Pak Usman, ini kan biasanya gitu korban 98 itu ketika mendekati tahun politik didekati oleh para politikus. Nah, apakah para korban 98 atau tragedi Trisakti ini bakal jadi komoditas politik jelang pemilu 2024 ini gitu, Pak? Nah, ini pertanyaan yang juga penting. Kalau tadi saya bicara pertanyaan-pertanyaan moral tentang keadilan, tentang pengakuan. Sekarang ini tentang pertanyaan politik gitu ya. Pertanyaan politik ini wajar muncul karena memang dari segi momentum saat ini banyak sekali tokoh politik, pejabat pemerintah, politisi yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi
pemilu. Gitu ya. Segala cara dilakukan, memperkenalkan diri, mempromosikan diri, mengiklankan diri, gitu ya, melalui berbagai cara, gitu ya, yang seringkali ada di dalam batas abu-abu antara kapasitasnya sebagai orang yang ingin maju di dalam kontestasi politik atau orang yang memang murni mewakili negara, ingin memberikan keadilan kepada keluarga gitu. Jadi saya kira memang pertanyaan politik seperti ini muncul dan bisa dikatakan wajar karena selain momentum politik juga karena dua sosok tersebut, Airlangga dan Erik, adalah sosok yang dalam perbincangan di masyarakat dan di media massa merupakan sosok yang sedang menyiapkan diri untuk mencalonkan sebagai presiden. Sampai di titik itu muncul kekhawatiran politisasi, muncul kekhawatiran adanya komodifikasi terhadap kasus Trisakti hanya untuk komunitas politik saja. Nah ini, kalau itu yang terjadi, saya tentu agak kecewa, agak sedih ya. Tapi saya tidak ingin berprasangka buruk juga, dan saya punya harapan sekaligus tantangan kepada beliau-beliau itu untuk menempatkan pemberian itu dalam kerangka yang lebih resmi sebagai pemerintah, sebagai negara, gitu, dengan pengakuan tadi. Sekaligus juga membuktikan bahwa itu bukanlah politik pencitraan, ya, bukanlah politik elektoral gitu ya, untuk meningkatkan popularitas, elektabilitas, ya, melainkan benar-benar didasarkan pada niat yang tulus, kemauan politik yang tinggi untuk menghadirkan keadilan gitu. Dan jangan lupa pertanyaan politik seperti yang tadi Anda katakan itu juga muncul karena misalnya begini, kalau tragedi Trisakti kita lihat sebagai persoalan hukum, persoalan hak asasi manusia, kenapa yang memberikan bukanlah Menteri Hukum dan HAM? Kalau kita mau menempatkan lebih luas lagi sebagai persoalan politik, hukum, dan keamanan, kenapa tidak ada Menko Polhukam? Kalau benar ada, katakanlah, instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, bahwa pemberian rumah itu yang menggunakan Bank Tabungan Negara itu benar-benar atas nama Presiden, kenapa tidak Presiden langsung turun? Kenapa tidak ada penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara? Kenapa tidak ada penjelasan resmi semacam itu? Itu yang saya kira memunculkan pertanyaan yang wajar seperti tadi Anda katakan, bahwa jangan-jangan ini hanya semacam upaya untuk menjadikan tragedi Trisakti sebagai komunitas politik gitu. Jadi itu yang memang dikhawatirkan, dan banyak pertanyaan lain yang muncul. Kenapa keluarga korban Trisakti saja misalnya? Saya dihubungi oleh beberapa orang tua dari mahasiswa yang juga gugur, tewas dalam peristiwa Semanggi atau dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2. Tidak semua, hanya beberapa. Bukan mereka mau mengatakan mengapa saya tidak diberi rumah, bukan. Bahkan sosok seperti Ibu Sumarsi mengatakan, saya ingin keadilan, saya ingin ada hukuman terhadap pelaku. Itulah yang mungkin bisa mengobati luka saya atas kehilangan anak saya di tahun 98 itu. Tapi ada juga yang sekedar bertanya netral gitu, kenapa ya Bang Usman, kenapa hanya Trisakti gitu. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah, khususnya oleh Menko Perekonomian dan oleh Menteri BUMN. Artinya, kenapa, bagaimana pilihan
itu jatuh pada tragedi Trisakti. Padahal tragedi Trisakti dalam masa-masa yang cukup lama, bertahun-tahun, selalu disebut sebagai peristiwa yang merupakan bagian dari rangkaian represi negara terhadap para mahasiswa, dan itu meliputi tragedi Trisakti, tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Kalau kita elaborasi lebih jauh lagi, peristiwa Trisakti itu adalah peristiwa represi terhadap mahasiswa di bulan Mei yang diawali dengan misalnya tewasnya Moses Gatotkaca dari Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, atau Universitas Pakuan di Bogor, gitu ya. Atau misalnya penculikan yang terjadi selama tanggal 13-14 Mei ketika kerusuhan terjadi, gitu ya. Atau selama September, Oktober, November menjelang sidang istimewa, baik itu di Jakarta, di Lampung, baik itu terhadap mahasiswa Universitas Atmajaya, Universitas Yai, Universitas Unila misalnya, atau terhadap mahasiswa Universitas UI seperti Yap Yun Hap yang juga meninggal dunia karena ditembak peluru tajam dalam peristiwa Semanggi II. Jadi saya kira banyak sekali pertanyaan yang ditinggalkan oleh seremoni pemberian materi berupa rumah, berupa uang. Gitu. Sekali lagi, seperti dari di awal saya katakan, saya menghargai sebagai orang yang mungkin berasal dari keluarga Trisakti, saya menghargai itu, dan juga saya menghormati keputusan keluarga, mereka yang kehilangan anak-anak mereka, mereka juga yang bisa merasakan, mereka juga punya hak, punya kebebasan untuk menentukan sikapnya, gitu ya. Saya hanya mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang juga menggelisahkan saya sebenarnya sebagai pribadi. Ya. Gitu. Baik Pak Usman, kalau analisis Pak Usman gitu Pak, yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, mengapa Trisakti, mengapa harus Trisakti? Nah, apakah memang Trisakti ini bisa dianggap untuk ampuh gitu, mendulang suara gitu untuk nantinya bisa di Pilpres 2024 ini kan Trisakti itu berpredikat sebagai kampus reformasi gitu. Nah, apakah itu sebagai daya tarik tersendiri gitu, Pak? Nah, itu yang bisa jawab sebenarnya mereka yang mengambil inisiatif itu ya. Tapi saya kira pasti ada kalkulasi elektoralnya, ada kalkulasi suara gitu yang mungkin dipertimbangkan kalau benar memang pemberian itu memiliki motivasi politik elektoral dan bukan politik keadilan. Atau kalaupun ada politik keadilannya masih diwarnai dengan katakanlah harapan agar keluarga Trisakti juga memberikan dukungan atau mungkin mengkampanyekan katakanlah dukungan kepada dua menteri tersebut gitu. Nah, saya tidak ingin terjebak di dalam satu skeptisisme ya. Saya justru coba menganggap peristiwa itu sebagai satu tantangan. Artinya dalam sebuah kehidupan negara yang demokratis gitu ya, pemilu adalah sarana di mana setiap orang punya hak untuk menominasikan diri ya. Meminta untuk atau mencalonkan diri untuk dipilih dan juga memilih gitu ya. Dalam pemilu itu juga setiap sosok yang menjadi kontestan pemilu tentu berhak menyampaikan pikirannya, menyampaikan tindakannya yang katakanlah diyakininya sebagai bukti bahwa ia menjadi lebih baik gitu ya. Nah, saya kira wajar juga kalau para kontestan pemilu itu kemudian mengambil langkah-langkah seperti ini gitu ya. Tinggal apakah memang itu tadi yang saya katakan ya. Artinya apakah pemberian itu bisa dibuktikan sebagai satu komitmen yang sungguh-sungguh dari keduanya. Saya membayangkan misalnya begini ya, kedua menteri itu kemudian
mengumumkan bersama dengan Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, dan bila perlu Presiden, bahwa apa yang diberikan kemarin hanyalah langkah awal sebagai pengakuan resmi negara tentang tragedi Trisakti, dan akan dilanjutkan dengan tragedi Semanggi 1, Semanggi 2. Demikian pula bahwa negara akan mengambil langkah hukum segera untuk membuka kembali peristiwa-peristiwa tersebut dan mencari tahu siapa yang menembak para mahasiswa tersebut, siapa yang memerintahkan, dan siapa yang paling bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya sangat kita nantikan, gitu ya. Mungkin terdengar utopis, terdengar berlebihan, gitu. Tapi selalu kita perlukan standar tertinggi itu untuk menguji kebajikan dari sebuah perbuatan. Gitu. Apakah memang dia mengarah ke sana, mengarah ke usaha untuk mencari keadilan, atau tidak, gitu. Itu yang ya saya berharap mereka bukan sekedar dipersepsikan atau mengambil langkah-langkah seperti seolah politisi yang biasa. Para politisi itu kan sudah terbiasa untuk mengkomodifikasi isu-isu politik sebagai isu-isu yang dijadikan komoditas. Gitu. Saya berharap mereka menunjukkan sikap negarawan, gitu ya. Sikap negarawan yang menempatkan peristiwa ini sebagai peristiwa yang harus dibuka, harus diselesaikan setuntas-tuntasnya, gitu. Dengan prinsip-prinsip dasar yang penting dari hak asasi manusia, keadilan, kebenaran. Oke, baik Pak Usman, terima kasih. Untuk Ibu Lasmiati ini Bu, ini Ya, kan saya mau bicara ya Mas ya. Ya, Begini, silakan, Bu. jadi ya bisa bicara? Ya, silakan Bu. Saya bisa ngomong? Ya. Begini, sebelum kita ada pemberian tali kasih dari Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi itu ngutus Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang ditugaskan untuk memberi rumah sebagai tali kasih. Nah, terus karena berhubungan dari rumah, jadi Pak Erick Thohir nunjuk dari Bank BTN. Bank BTN itu kan masalah rumah. Nah, saya tanyakan sama Bank BTN sama Pak Dirutnya itu, Pak, ini sebagai apa, ini uang dari mana ya? Apa dari pemerintah, apa dari Pak Menteri? Saya bilang kan, oh ini uang tabungan dari Bank BTN karena ada perintah dari Pak Jokowi untuk memberikan tali kasih sebagai rumah, tapi ini dananya dana Bank BTN gitu loh Mas. Ya. Nah, terus saya bilang, nah terus itu berarti ini uang negara ya, uang negara ya apa? Iya, uang negara, tapi diambil dari dana, ada Bank BTN itu dana yang disisihkan untuk ya itu untuk membantu gitu, tapi kan harus dari perintah pemerintah, istilahnya dari perintah Pak Jokowi kan. Lah ya. Pak Jokowi itu memerintahkan Pak Erick Thohir, bukan maksudnya bukan dari dana dari kementerian itu, maksud saya. Jadi saya kan meluruskan. Jadi itu Pak Erick Thohir itu sebagai Menteri BUMN ditugaskan suruh ngurus ini, ngasih tali kasih berupa rumah. Nah, Pak Erick Thohir memerintahkan sama Dirut Bank BTN karena di bawah kewenangan dia kan, di bawah kewenangan beliau. Nah, terus itulah kelanjutannya seperti itu. Nah, yang saya pegang, saya punya pikiran begini, Mas. Jadi Pak Jokowi itu memberikan tali kasih kepada para ahli waris almarhum mahasiswa Trisakti ini. Berarti kan Pak Jokowi itu sebagai kepala negara kan dia sudah mengakui nih, sudah mengakuin perjuangan anak kita. Jadi kalau dia nggak mengakuin, kalau belum mengakuin perjuangan anak kita, kan dia nggak akan memberikan tali kasih. Itu yang saya tangkap tuh, Mas, seperti itu. Jadi ya saya, kalau masalah politik saya nggak tahu ya. Itu masalahnya itu. Nah terus kalau dari Pak perekonomian itu Pak Erlangga juga itu kan diperintahkan sama Pak Jokowi juga. Iya.
ada perintah dari Pak Jokowi untuk memberikan modal kerja, modal usaha supaya katanya keluarga ahli waris almarhum ini itu tidak kesulitan. Kan sekarang bisa kita lihat nih Mas ya, yang sangat dan sangat menyedihkan, ada juga seorang Bu Karsiah yang anaknya cuma satu, suami yang nggak ada, saudara nggak ada, siapa-siapa nggak ada, sekarang hidup sebatang kara. Nah dia sekarang tinggal di Kosan Trisakti. Nah, dari situ alumni 98 itu kan melihatnya kan ya mungkin bagaimana ya, kasihan tuh bagaimana. Jadi ada alumni 98 itu Mas Hendro, Mas Iwan itu memperjuangkan supaya kesejahteraan dari pihak keluarga itu terjamin. Satu, terus keduanya mau diperjuangkan untuk kesehatan para ahli waris ini juga gitu, maksudnya gitu Mas. Jadi kalau masalah politik saya nggak tahu, jadi yang saya tangkap itu berarti negara sudah mengakuin perjuangan anak kita. Kita tinggal melanjutkan statement Pak Jokowi itu kita tunggu. Saya sungguh menunggu, saya namanya kita orang beragama ya tidak pernahlah luput kita berdoa tiap malam supaya kasus anak kita itu betul-betul statement dari Pak Jokowi, dia sudah mengatakan bahwa itu kejahatan kemanusiaan harus dituntaskan, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya. Kata Pak Jokowi kan begitu. Ya udah, saya udah menerima masalah statement itu. Saya tunggu statement itu, mudah-mudahan Jaksa Agung sama Komnas HAM itu menuntaskan dan didorong dari anggota DPR. Maksud saya gitu, Mas. Ya, jadi baik, saya kalau masalah politik saya nggak tahu ya, maksudnya saya bicara itu aja. Jadi kita berharap dari pihak orang tua, gimana sih Mas? Kan saya juga bilang kemarin waktu halal bihalal di Hotel Said, saya bilang walaupun kita dikasih 10 miliar, 10 triliun nggak bakalan itu anak kita itu tergantikan sama uang ini. Ya, tapi paling tidak negara sudah mengakuin perjuangan anak kita. Semoga ini perjuangan anak kita itu bermanfaat untuk selanjutnya bisa diperjuangkan para generasi muda, terutama anak mahasiswa bisa memperjuangkan pengorbanan anak kita itu untuk menuju Indonesia maju. Ya itu masih yang saya ini. Bu Lasmiati, berarti ini bantuan ini tuh baru pertama kali ya Bu, selama 24 tahun ini diberikan oleh pemerintah gitu Bu? Iya, baru kali ini. Saya baru kali ini juga mungkin juga ya saya karena Pak Jokowi itu ingat ada kasus 98 mahasiswa yang ditembak di dalam kampus. Mereka sudah masuk ke dalam kampus loh Mas. Ini bukan mereka itu mahasiswa yang lari-larian di jalan ke sono kemari itu. Gitu enggak, dia mahasiswa udah masuk ke dalam kampus pas hari Selasa malam jam 6 sore. Mereka ditembak bukan sekali dua kali, itu pelurunya itu bertubi-tubi sampai kejadian itu terjadi sampai kena anak saya yang sama teman-teman yang berempat itu. Itu yang sangat tergores di hati saya, tidak bisa dilupakan. Sampai detik ini pun saya nggak bisa melupakan. Saya selalu berdoa tiap malam supaya ada keadilan untuk anak saya sama teman-temannya itu. Demi mas saya tiap malam nggak pernah itu, pokoknya itu hati saya itu supaya ada keadilan lah untuk para almarhum ini. Oke. Baik Bu. Ya. Bu, ini Bu, selama 24 tahun ini Bu, Ibu kan berjuang menuntut keadilan. Nah, selama 24 tahun ini ada intimidasi nggak Bu dari pihak-pihak tertentu gitu, supaya nggak ada, keluarga diam gitu Bu? Ya nggak ada dari intimidasi, nggak ada. Cuman 24 tahun itu baru kali ini itu negara mengakuin ini. Saya juga bersyukur kok negara udah mengakuin perjuangan anak kita, itu yang saya maksud. Baik Bu, terakhir untuk Pak Usman Pak, bicara lagi mengenai politik nih Bu Lasmi, mohon maaf. Tadi kan disebutkan harusnya Menko Polhukam yang memberikan santunan tersebut gitu, bukan Menteri Perekonomian sama Menteri BUMN gitu Pak Usman. Nah, apakah ini bagian dari start kampanye dari Pak Erick Thohir dan Pak Airlangga gitu Pak? Nah itu yang dari tadi sebenarnya saya coba
berhati-hati ya untuk menjawabnya, karena dan saya tidak mengatakan seharusnya Menko Polhukam, tetapi mengapa Menko Polhukam tidak ikut serta? Mengapa Menteri Hukum dan HAM tidak ikut serta? Dan tragedi sepenting ini, satu acara sepenting itu, dan katakanlah jika ini adalah sebuah pengakuan resmi negara, maka menjadi sangat mulia, dan karena itu semulia itu mestinya Presiden juga buka suara gitu, dan itu yang saya setuju tadi dengan Bu Lasmiati. Ya, kita tunggu pernyataan Presiden untuk mengakui bahwa peristiwa penembakan brutal dari aparat terhadap mahasiswa di Trisakti itu diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu adalah jenis kejahatan yang dianggap oleh undang-undang Indonesia dan juga undang-undang di tingkat dunia sebagai pelanggaran HAM yang berat atau kejahatan yang paling serius. Dan karena ia dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat dalam kategori kejahatan kemanusiaan atau kejahatan paling serius di dunia, maka sampai kapanpun kasus ini tidak bisa dihentikan. Kasus ini tidak mengenal kadaluarsa. Pelaku dari kejahatan ini tidak bisa diampuni atau diputihkan kesalahannya begitu saja, kecuali misalnya keluarga korban yang memaafkannya. Dan kejahatan seperti ini juga tidak bisa dibatasi oleh misalnya azas-azas hukum seperti, oh ini sudah pernah diadili di pengadilan militer. Kan sering ada argumen untuk mengatakan Trisakti sudah selesai karena dibawa ke pengadilan militer. Dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, maka pelakunya di kemudian hari jika diadili, tidak bisa beralasan bahwa ia pernah diadili, karena itu tidak bisa diadili. Jadi alasan ne bis in idem ya, dalam bahasa hukum atau double jeopardy tidak bisa mengesampingkan tanggung jawab pelaku atas kejahatan kemanusiaan ini. Jadi tidak mengenal kadaluarsa, tidak bisa diputihkan, diberi amnesti pelakunya, tidak bisa mengelak hanya karena ini perintah negara atau ini perintah atasan, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini satu kejahatan kemanusiaan yang harus diakui oleh negara, dan dengan pengakuan itu negara wajib untuk memberikan keadilan seperti yang tadi Bu Lasmiati sampaikan. Oke, Osman, terakhir Pak, pemerintahan Jokowi, kalau Pak Osman sendiri melihatnya masih ada komitmen nggak Pak untuk menuntaskan kasus 98 ini Pak? Coba beri contoh kepada saya pernyataan Pak Jokowi terkait dengan peristiwa 98 dalam setahun terakhir. Belum ada Pak, yang ada hanya pandemi dan investasi. Oke, karena itu saya susah untuk mengatakan bahwa komitmen itu ada, tetapi kalaupun ucapan itu disampaikan, saya ingin mengukurnya dengan tindakan. Apakah Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden Jokowi mengambil langkah hukum menindaklanjuti laporan Komnas HAM dengan penyidikan resmi? Apakah partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi juga serius di dalam mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc atas peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II. Jadi itu berakhir dengan satu pertanyaan-pertanyaan besar yang saya kira kita semua tidak bisa menjawabnya. Gitu. Baik. Untuk Bu Lasmi, Bu, pertanyaan yang sama, Bu. Ibu selaku keluarga korban gitu Bu, apakah Ibu masih melihat komitmen yang baik terhadap pemerintahan Jokowi untuk menuntaskan kasus 98 gitu Bu? Saya melihatnya ya kemarin statement terakhir itu kan dia pesan sama Pak Erlangga Hartarto, dia mengatakan waktu dia kuliah
di Universitas Trisakti, dia menyampaikan bahwa ini pesan dari Pak Jokowi itu. Tadi saya udah mampir ke Pak Jokowi, dia bilang katanya kasus kejahatan 98 ini harus dituntaskan, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya saya melihatnya, saya percayalah Pak Jokowi mengatakan begitu, mudah-mudahan ya Pak Jokowi itu sebetulnya ada kemauan untuk kasus 98 ini. Cuman kita akan tergantung dari Kejaksaan sama Komnas HAM yang dari dulu membuat bola kasus ini. Kesono kemari sampai 24 tahun sekarang, sampai sekarang pun tidak ada kelanjutannya. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan oleh Kejaksaan Agung sama Komnas HAM sama. Nah, keduanya harus didorong sama anggota DPR yang sudah duduk di anggota DPR, yang mereka angkatan 98 kan banyak yang duduk di anggota DPR, Mas. Ya. Saya berharap itu, jadi saya percaya ya, sambil kita berdoa mudah-mudahan kasus ini segera terungkap demi keadilan para almarhum anak-anak kita, supaya mendapatkan keadilan lah gitu. Paling tidak mereka itu yang sudah berjuang mendapat keadilan. Kan mereka ditembak, mereka meninggal kan. Kalau kita pakai logika kan ada yang nembak, ada yang bunuh, Mas, ya kan? Ya, betul, Bu. Ya kan? Ya. Baik, Bu Lasmi, Pak Usman, terima kasih Pak, Ibu untuk waktunya. Wawancara hari ini sudah selesai. Ya, makasih. Semoga Ibu Lasmi dan Pak Usman sehat selalu. Terima kasih, Pak. Ya.